Mengapa orang Kristen kalau meninggal dunia, dia akan dikubur dengan mengenakan jas? Atau kalau perempuan mungkin pakai pakaian yang bagus ya, mungkin gaun juga. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Hebaru Tauruk, kembali lagi berjumpa di acara Morning Call GPIB. Dan kali ini kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali bangun dari istirahat malam dan kami akan memulai hari dengan memohon perkenanan Tuhan. Sebentar kami akan baca merenungkan firman Tuhan melalui bacaan perenungan Alkitab. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan agar menerangi hati pikiran kami membuat mengerti terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, pada kesempatan ini kita akan membaca dari Mazmur. Dari kitab Mazmur nomor 29 bait 1 dan 2. Mazmur 29 1 2. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Hosiana. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, serta adik-adik, sahabat GPIB, tahu nggak sih apa perhiasan yang paling mewah, yang paling mahal di dunia? Kalau menurut website Fredman's Jewelry, dia mengatakan ada beberapa, dan yang pertama adalah di Hope Diamond. Itu berharga sekitar 250 juta dolar. Dan kalau 250 juta US dollar itu artinya sekitar 4,2 triliun. Wah, itu banyak sekali ya. Bisa MBG berapa hari itu. Dan yang kedua ada Peacock Brooch, itu 100 juta dolar. Lalu yang ketiga Pink Star ada 71,2 juta dolar. Dan Oppenheimer Blue 57,5 juta US dollar. Biasanya itu menjadi liontin ataupun cincin dan dikenakan pada hari-hari yang istimewa. Dan kita tahu juga ada di Indonesia ada seorang pengacara. Ini tulang saya juga nih, soalnya mama saya buruh tapea. Dan ini pengacara yang terkenal. Dia suka begini-gini gayanya itu. Dan itu dia pakai cincin seharga, satu cincin itu ada yang harganya 6 miliar rupiah. Itu kalau dibelikan bakso, bisa berapa banyak bakso yang kita beli ya. Ibu Bapak Saudara, adik-adik yang terkasih, sahabat GPIB, yang namanya perhiasan ya hanya sebagai pelengkap. Biasanya perhiasan itu sesuatu yang dicari atau digunakan ketika hal-hal yang lain itu sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan yang primer seperti sandang papan pangan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, baru tempat berlindung itu sudah terpenuhi. Lalu kebutuhan sekunder, misalnya pendidikan dan lain sebagainya, barulah kepada kebutuhan yang tersier, kebutuhan yang sebenarnya nggak ada itu pun tetap bisa hidup, tapi sebagai pelengkap dan seringkali menjadi salah satu bentuk aktualisasi diri, di mana dia ketika mendapatkan itu mendapatkan kepuasan. Makanya banyak juga orang yang sepanjang hidupnya berusaha untuk mencari apa yang indah, apa yang baik, apa yang mungkin bisa membuat dia kelihatan lebih bagus, lebih keren, lebih cantik. Ya para saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini
memperlihatkan bagaimana pemazmur memuji Tuhan dalam kemuliaannya. Memang nanti kita akan melihat bahwa pemazmur juga memuji Tuhan lewat segala yang terjadi atau yang ada di dalam alam semesta ini. Makanya di ayat selanjutnya nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan dari badai. Dan tetapi khusus di dalam pembacaan kita di ayat 1 dan 2 ini, kita melihat bagaimana pemazmur mengajak umat ataupun mengajak pembaca untuk memuji memuliakan nama Tuhan karena kebesaran Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan. Dan itu kita harus datang dengan kemuliaan. Tapi Bapak dan Saudara, ada yang terkasih, sahabat GPB, kemuliaan dimaksud bukanlah kita harus memakai cincin dengan permata atau dengan kalung-kalung yang emas, atau mungkin juga dengan baju yang harga puluhan juta. Bukan seperti itu, tetapi datang dengan berhiaskan kekudusan. Loh, berarti perhiasan itu nggak ada artinya dong? Ya, di mata Tuhan apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita, kondisi fisik kita, kondisi lahiriah kita, bahkan yang terlihat secara kasat mata, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih mendalam adalah bagaimana kualitas diri kita yang juga mau datang di dalam kekudusan. Ketika kita datang di dalam kekudusan, kita akan menjumpai Tuhan yang juga tentunya Maha Kudus, Maha Suci. Kita tidak mampu untuk menggapai kekudusan itu. Sehingga kita harus berusaha juga untuk hadir di dalam kekudusan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan ini sebenarnya hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simpel, sesimpel dari bagaimana kita mempersiapkan persembahan kita. Loh, maksudnya seperti apa? Ya, ada banyak orang yang ketika datang beribadah, itu persembahannya dikunyel-kunyel, diremuk-remuk begitu ya. Nah, itu kalau dia diremuk-remuk itu, artinya mungkin dia tidak mempersiapkan persembahan itu. Tapi berbeda dengan orang yang mempersiapkan persembahan, sama seperti satu nas dalam Mazmur juga ya, dia mempersiapkan persembahan, artinya dia benar-benar menghormati Tuhan dengan cara tersebut. Dia tidak sembarangan, tidak datang dengan terpogo-pogo, dengan tergesa-gesa. Artinya juga dia sudah mempersiapkan diri sebelum datang beribadah. Banyak dari kita juga yang mungkin ketika datang beribadah sudah mepet waktunya, sudah tinggal 5 menit ataupun lewat 5 menit, atau bahkan sudah mulai khotbah pendetanya, baru kita datang. Nah, sini kita mau mulai belajar menghormati Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan adalah pemilik, pencipta, penguasa alam semesta ini. Makanya kita harus datang dengan berhiaskan kekudusan. Ibu pada saudara dari terkasih, sahabat GPB, kalau kita memerhatikan orang yang datang ke istana presiden, dia tidak akan diterima kalau dia menggunakan kaos. Dan itu ada aturannya. Jadi harus mengenakan pakaian yang proper, yang sopan. Sehingga biasanya mereka akan menyediakan kemeja lengan panjang atau batik lengan panjang biasanya, supaya bisa diperkenankan untuk bisa masuk ke istana, ke bertemu dengan presiden. Bagaimana bertemu dengan presiden aja harus demikian ribet, harus demikian mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi bertemu dengan Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa Tuhan itu lebih tinggi daripada apa yang ada di dunia ini, lebih tinggi daripada jabatan apapun yang ada di dunia. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak kenapa ya kalau orang Kristen meninggal, dia akan dikubur dengan mengenakan jas, atau kalau perempuan biasanya dengan pakaian yang terbaik? Ternyata jawabannya adalah karena kita mengenakan pakaian yang terbaik ketika kita akan dipanggil Tuhan, menyambut panggilan Tuhan itu. Dan nanti kita akan seperti moto GPB, makan bersama
minum bersama di dalam perjamuan Tuhan. Wah, luar biasa juga ya ternyata makna filosofis maupun teologis di balik tindakan tersebut. Sehingga orang Kristen benar-benar mempersiapkan diri yang terbaik, yang terindah, yang juga kita gunakan. Tetapi jangan kita mengaburkan makna itu. Maksudnya bukan hanya yang kita pakai, bukan hanya yang kita kenakan, tetapi diri kita, hati kita yang juga benar-benar mempersiapkan diri, yang juga benar-benar melakukan kekudusan, mengejar kekudusan itu, melakukan kehendak Allah, menjauhi larangannya. Karena itu, marilah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada kesempatan ini kami boleh beribadah dan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati kami masing-masing. Bahkan juga menolong kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Biarlah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini kami boleh juga mencari kekudusan, menghormati Tuhan, dan dengannya kami memuliakan Tuhan. Biarlah bukan hanya apa yang kami kenakan, bukan hanya secara fisik kami tampak bagus, tampil prima, tampil hebat, tetapi dari hati kami, dalam diri kami, perilaku kami mengejar kekudusan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan mau menolong kami, biarlah Tuhan mau memberkati setiap pekerjaan kami. Juga di dalam setiap pekerjaan, usaha yang kami kerjakan, buatlah berhasil dan kami boleh terus dengannya memuji muliakan nama Tuhan. Berkatilah persekutuan umat Tuhan, gereja Tuhan, GPIB, di mana kami boleh juga hidup dan beribadah di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati fungsi Resma Majelis Sinode maupun juga sampai di lapangan, di pelosok, di kota besar, dimanapun ada pelayanan dilakukan. Tuhan kiranya juga memberkati semua murid misioner, bahkan juga setiap kegiatan pelayanan yang boleh berjalan, semuanya hanya untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Berkati apabila kami pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, kira Tuhan mau menyembuhkan, memberkati, berikan kesehatan. Bahkan juga sebaliknya, bila kami bersuka cita, kami mau terus mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan saya, Pendeta Hebru Taurub. Sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.